Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Mas Budi mana sih? Tuh dia udah. Di pohon. Mana dia? Noh, ngapain dia tuh? Aku balikin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya udah dari tadi di sini ya? Oh, dari tadi. Kok nggak kelihatan? Hah? Nggak Kok nggak kelihatan? Ya namanya amal ibadah tuh nggak perlu diperlihatkan. Oh, kamu belum pakai. Ayo, buru. Aku udah telat nih. Kan? Belum diikat tali sepatunya lagi nih. Belum tali sepatu itu peci masih miring peci. Hah? Udah, kita ngaji ya. Udah mulai? Udah siap belum? Udah semua. Aduh, Udah. aku tuh buru-buru. Ampun. Ini mau ceritanya sekarang bentar aja nih. Nanti aja. Ngaji dulu aja ya. Oke. Yuk. Buka dulu. Buka dulu aja. Kenapa aku buru-buru? Ntar aku kasih taunya. Iya. Iya, oke. Oke, mulai. Udah. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pasti dia punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih jamaah yang ada di rumah? Senang sekali rasanya Bedu sama EN saat ini kembali menjumpai Anda dari rumah ya dalam sebuah program yang selalu dinanti-nanti ya setiap harinya dan tentunya hanya di TV One. Di mana lagi kalau bukan di rumah Mama, Dede. Tuh. Jadi, kenapa Mas Budi buru-buru? Hah, aku tuh tadi buru-buru ya karena ada yang ketinggalan. Tadi aku tuh pulang siaran. Langsung oh iya, Mama tuh kan paling on time. Aku paling nggak bisa kalau nanti Mama marah kan. Kalau kita terlambat bahaya, bisa mengulur waktu ke depannya. Iya sih, bener sih. Aku habis siaran langsung buru-buru. Aku lupa peci aku ketinggalan. Balik aja ke studio. Aku sampai gabut, aku injek gas sampai aku selonjorin kaki. Gitu. Ih, Mas Bedu bahaya tahu. Lagian sebenarnya nenek juga belum datang. Nah iya, tapi kan tetap aja kan. Yang penting kita tepat waktu. Tapi nggak usah ngebut-ngebut. Kalau kecelakaan gimana? Wah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang terlambat? Nggak ada. Bedu mah. Sebenarnya nggak terlambat, Nek. Cuma tadi Mas Bedu buru-buru katanya sampai ngebut. Ih, takut Bahaya, telat. Nek, ya? Karena Bedu takut terlambat. Jadi makanya buru-buru ngebut. Ya, walaupun ngebut harus berhati-hati. Jalanan bukan milik pribadi, milik umum. Semua kita bayar jalanan tuh, bayar pajaknya. Biasa saja, makanya biasakan kita atur waktu. Kalau punya jadwal tuh harus bagaimana. Kita yang ngatur waktu, bukan waktu yang ngatur Kata kita. tadi pecinya ketinggalan, Nek. Iya, makanya tadi tinggalnya udah gitu. Ini salah ngambil peci pasti pakai kok sempit nih gitu. Maaf, yang namanya peci laki-laki kan nggak wajib. Oh iya. Orang laki-laki dari dada sampai lutut. Iya. Seandainya pun Bedu siaran cuma pakai sarung doang sampai sini itu sah. Tapi dalam rukun ihsan kurang etis. Iya bener mah. Ya kan? Iya, masa pakai sarung doang begini kita kayak ibu habis pulang mandi Iya. kan gini doang gitu. Sampai Lagian gasa-gasa nggak boleh, Nek ya. Bahaya. Apalagi tadi katanya sampai lurus kakinya. injek gas. Alah. Biar kenceng. Emang gas lu kepanjangan amat sampai lurus ke situ kagak percaya lu kayak orang nggak tahu mobil aja. Iya kadang kan Segini doang. ini jaraknya di mobil joknya mundur maju ke sampai begini. Makanya majuin. Lebay. Kaki saya nggak nyampe. Ya udah, berarti karena baru tergesa-gesa itu bermasalah mak? Enggak ada. Oke.
Kita cerita tentang tergesa-gesa. Tentang tergesa-gesa mah. Oke, Ma, boleh. Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergesa-gesa. Islam adalah agama yang paling sempurna. Amin. Semua yang baik, yang buruk, yang sangat penting, yang biasa, bahkan punten, sesuatu yang dianggap sepele, semua diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Islamlah agama satu-satunya di mana diatur kalau kita mau masuk rumah kaki kanan, masuk WC kaki kiri, keluar kaki Kanan. Benar udah kalau melakukan belum? Kalau terburu-buru ujuk-ujuk masuk kamar mandi. Iya, saya pernah Mam keluar sampai kaki, saking lupanya, saking buru-buru. Tadi kanan apa kiri ya? Saking, Nah, betul. Semua diatur. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semua yang boleh, yang tidak, yang halal, yang haram dicontohkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Semuanya diberikan contoh oleh Allah melalui Rasulnya. Dan ada yang buruk diantaranya kayak beduk tadi, tergesa-gesa. Ini dalam Islam adalah buruk. Kenapa tergesa-gesa? Al-ajalah. Tergesa-gesa itu menginginkan sesuatu yang belum saatnya diambil. Belum waktunya kita ambil, saking pengen buru-buru, buru-buru kita ambil. Contoh, punya buah mangga. Belum tua banget diambil, disekep 3 hari, 5 hari. Manis apa tetap asam? Asam. Beda kalau sudah saatnya diambil. Udah tua tuh mangga, taruh 2 hari, 3 hari, empuk, pasti manis. Duren. Belum saatnya dipetik, kita petik. Walaupun duren montong sekalipun, kalau belum saatnya tua, kita petik, disekep, empuk doang, nggak manis. Nah, jadi yang namanya tergesa-gesa, terburu-buru, ingin mengambil sesuatu yang belum saatnya. Ternyata yang namanya tergesa-gesa itu perintah daripada setan. Al-ajalah minas syaitan wa tani minallahi ta'ala. Terburu-buru pekerjaan setan, kehati-hatian dari Allah. Tuh. Buru-buru itu karena setan. Buru-buru dalam apa? Buru-buru dalam ibadah. Contoh, ada guru ngaji. Ibu-ibu, kita mulai taklim kita baca Al-Fatihah. Baca Yasin ya. Buka Yasinnya. Kata ibu guru. Wala doli selesai. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka minal mursalin turja'un. Aduh. Saya tanya, ada nggak majlis taklim yang jamaahnya dituntun oleh gurunya baca Yasin ngebut? Ada nggak? Banyak. Ini kesetanan. Terburu-buru dalam ibadah, perbuatan setan. Kehati-hatian dalam ibadah, perintah Allah. Contoh, Allah berfirman, waratilil Qur'ana tartila, baca Quran wajib tartil. Mana yang namanya tartil? Mahrajnya benar, tajwidnya benar. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tuh, itu yang tartil. Iya. Artinya sadar nggak sadar, ustazah yang nuntunnya kemasukan setan, jamaah yang ikut ngebut, semua kesetanan. Kata Rasul, malah nyampein doang. Iya, Ma. Contoh, kita ini maaf, kebanyakan kemasukan setan. Nanti di masjid depan, imam tarawih siapa? Si Anu, asik, demen, dia mah cepet. Ada nggak yang begitu? Ada. Anda bayangkan ada imam baca tarawih cuma dalam satu napas. Alhamdulillah, amin. Banyak. Sholatnya sah nggak? Enggak. La sholata lima lam yaqra bi fatihatil kitab. Bukan sholat namanya kalau satu rakaat nggak sempurna dibaca al-fatihatul kitab. Nggak sah. Aneh tapi nyata, kita mah senang kalau imamnya tukang kebut. Imamnya kesetanan, jamaahnya kesetanan. Satu masjid, 0 besar di hadapan Allah. Nggak ada yang dapat pahala. Coba, ada imam taraweh tidak tahu syarat rukun daripada sholat. Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana tumaninahnya? Tumaninah 1,
daripada 13 rukun sholat. Kalau tumainahnya tidak ada, sholatnya nggak sah. Cuman sekali lagi, karena kebanyakan di hati-hati kita kemasukan setan, diajak berhesek. Nanti di masjid depan imam tarawih siapa? Kiai anu oga lama. Coba, jangankan kita yang ditegur, Allah pun menegur Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Anda lihat dalam surat Qiyamah ayat 6. Kata Allah, jangan kau terburu-buru lidahmu digerakkan untuk menghafal Al-Quran. Aku yang akan mengumpulkannya di dalam dadamu. Kenapa? Saking Rasulullah SAW ini sangat bersemangat mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, kadang-kadang dia mendahului bacaannya. Nabi pun ditegur oleh Allah. Jangan engkau terburu-buru Muhammad menggerakkan lidahmu. Tuh, jangan terburu-buru menggerakkan lidahmu. Dituntun sama Jibril. Akulah kata Allah yang mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu. Nah ini. Jadi yang namanya Rasul pun ketika terburu-buru membacakan ayat Allah dilarang oleh Allah. Kita ikut mereka. Tapi sekali lagi dalam surat Al-Isra ayat 11, wa kanal insanu ajula. Manusia itu suka dengan tergesa-gesa, terburu-buru. Kalau ibadah, kalau dunia lama. Contoh, ini karena mamah mah di taklim nenek-nenek. Kita ngajar nih 2 jam. Nih emak-emak udah cangkel, udah sila, udah mundur kena tiang, udah nyender, udah ngelonjor. Malu banyak nenek-nenek kayak yang ngajarnya sama. Kalau ngaji, pegang dia kejam. Gue tahu dah. Coba sekarang Pak Lurah bilang, ibu-ibu besok hari Sabtu kumpulin emak-emak 20 orang. Kenapa Pak Lurah? Nari poco-poco dalam rangka hari ibu. Yang muda-muda pada pakai legging ke kelurahan. 2 jam, 3 jam, minta pulang apa enggak? Enggak. Anteng memang Satpol PP Madura di kelurahan. Jadi ngaji 2 jam minta pulang. Ini kenapa? Setan kalau buat dunia mah girang. Makanya terburu-buru adalah perbuatan setan, kehati-hatian perintah dari Allah dalam ibadah yang kesetanan maunya buru-buru. Ngurusin dunia maunya lama. Semoga kita hindarkan itu setan, biar kita ibadah biar anteng. Baca Quran lembar 2 lembar ngembeng. Nonton sinetron 2 jam bersambung. Ya apa ya? Semuanya kesetanan. Oke. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Tuh, nggak boleh tergesa-gesa ya Nek ya. Nggak boleh terburu-buru. Kalau misalnya ada suatu kondisi nih Nek, kita nggak, kalau misalnya nggak cepet-cepet, nanti malah jadinya ketinggalan. Okay. Kayak misalnya kayak apa? Tuh pergi naik kereta, pesawat. Kita lihat. Tergesa-gesa yang kemasukan setan ketika kita beribadah maunya buru-buru. Oke, ya. Ngurusin dunia maunya lama. Ini yang dimaksud dengan al-ajalah minas syaiton wa ta'ani minallahi ta'ala. Tapi ada dalam Islam yang harus kita segerakan. Satu, kalau datang ke rumah kita tamu, Rasul mengajarkan segera tuh tamu suguhin. Siapa tahu awas di jalan mau beli minum nggak punya duit. Kalau ada makanan, sok suruh makan. Makanya kan di rumah nenek mah di meja makanan ngampar mulu. Banget tuh Nek. Jadi kalau seandainya ada orang yang datang ke rumah nenek kelaparan, yang salah bukan yang punya rumah, tamunya. Makan, kan begitu. Nggak ambil doang orang makanan Nah, semua. sok. Nah, 2. Yang ketiga, mana yang harus buru-buru? Kalau seandainya Anda punya utang, duitnya ada, buru-buru dibayar, jangan sampai ke bawah mati. Ada yang punya utang? Banyak. Ngacung? Saya punya semua. Yang selanjutnya, kalau Anda punya anak perawan, sudah balik, sudah dewasa, ada orang yang melamar dan dia satu akidah dengan kita, ketika kita lihat dia orangnya baik, segera nikahkan. Punten.
tidak sedikit di masyarakat kita, jangan-jangan keluarga kita. Tuh anak udah ada cowok yang suka sama dia. Satu akidah. Anaknya baik. Maknya komen, jangan. Lu kan sarjana, dia mah apaan? SMA. Jangan, lu kan sarjana apaan? Cuman tukang gulung kabel. Mama berkali-kali gara-gara orang tuanya nggak setuju, kita jadi ngawinin orang. Anaknya nangis, kasihan, orangnya baik. Sekarang akhirnya ketika emaknya sudah sakitan, itu mantu yang dibilang ngegulung kabel itulah yang ngurusin emaknya. Jangan, kita kan menak bangsawan, Raden gitu loh, dia rakyat biasa. Tidak sedikit yang saya urusin masyarakat yang begitu. Masya Allah, itu salah. Ketika kita punya anak perempuan sudah dewasa, sudah balik, ada orang yang suka satu akidah, selama dia baik akhlaknya, segera nikahkan. Suka ada emaknya yang larang, akhirnya anak berbuat Cina kan. Itu salah. Apalagi yang harus kita lakukan, kalau datang waktu sholat, segera kerjakan. Orang Ciamis bilang, talok tok tok tok, durcong sholat. Jadi namanya durcong. Begitu beduk dipukul durcong sholat, jangan pakai entar. Itu yang harus segera dilakukan. Oke, kalau ada orang meninggal, jangan pakai diinepin 2-3 hari, segera dikuburkan. Kalau dia orang baik, biar dia segera mendapat kebaikan dari amal kebaikannya. Kalau dia berbuat jahat, biar kejahatan cepat terhindar dari kita. Begitu. Jadi terburu-buru, yang kesehatan adalah terburu-buru ketika beribadah ya Maya? Betul. Terburu-buru dalam ibadah, itulah kesetanan. Sok. Kita semua tahu, sebagai seorang muslim, kalau habis sholat, berdoa, dikabul nggak kata Allah? Dikabul. Doa yang mustajab diantaranya kalau habis sholat berdoa. Mama tanya kalian, begitu salam berdoa dulu, Allahumma antas salam, apa Allahumma lantas jalan? Antas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lantas jalan. Lantas jalan. Harusnya Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika yaudus salam, wa dilna jannata darussalam. Itu di situ berdoa, mohon itulah yang terbaik. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Di situ dikabulkan kita. Jadi maunya buru-buru. Iya. Nah berarti kalau kita berdoa minta sama Allah agar buru-buru dikabulin, itu juga nggak boleh ya Maya? Nah ini pun tergesa-gesa. Mana orang yang tergesa-gesa? Rasul mengatakan, kalau ada orang yang berdoa, ternyata belum juga dikabul, Rasul mengatakan, kamu tergesa-gesa. Punten, ada orang curhat, anaknya bandel, ngelawan wae, pulang malam hese, dididiknya. Mama bilang, Bu, suami istri banyak sholat malam. Seminggu datang deui. Mama, tiap malam udah tahajud sama suami saya, bareng bahkan. Kok anak masih bengal keneh? Bengalnya 7 tahun, tahajudnya baru seminggu. Banyakan mana? Banyakan bengalnya mah. Banyakan bengalnya kan? Iya. Tahajudnya baru 7 malam. Itulah manusia. Maunya tiap ngomong berdoa langsung dikabul. Padahal kita tidak berkaca. Karena syarat daripada doa yang dikabul mana? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsujun. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab sangat dekat. Aku akan kabulkan doa bagi siapa yang berdoa kepadaku dengan 2 syarat. Falyastajibu. Ikuti perintahku, jauhi yang dilarang olehku. Beriman kepadaku. Udah terpenuhi belum syaratnya? Doa doang. Kewajibannya belum dikerjakan. Doa doang, yang dilarang masih dilanggar. Bagaimana dikabul? Jadi kalau orang berdoa langsung minta dikabul, itu pun termasuk tergesa-gesa. Nabi Ibrahim pengen anak berapa? 48 tahun. Robbi habli minas solihin. Setiap saat dia berdoa, dikabulnya sekian tahun kemudian. Itu sejarah. Oke. And? Berarti kalau tergesa-gesanya dalam sesuatu di dunia juga salah atau misalnya gini, kita kadang kalau anak-anak sekolah tuh suka yang kayak belajar, mau ujian, itu mereka tuh baru di ujung-ujungnya, jadi kayak cepet-cepet belajarnya gitu. Oh, SKS. Cepet-cepet. Sistem kebut semalam. Nah, yang ngerjain cepet-cepet gitu. Nah, itu kan sampai minum kopi biar nggak tidur. Ini salah. Otak kita terbatas. Yang benar mana?
Nah, yang namanya ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram. Berapa kali Iqra? 2 kali. Iqra yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. 2, bacalah, agungkan Tuhanmu, mengagungkan Tuhanmu. Baca yang pertama syarat. Setelah kita membaca, semakin baik dari bacaan yang kita terima. Misalnya orang-orang nonton acara pengajian nih, kita menyampaikan jangan tergesa-gesa, makin baik kelakuan mereka. Ini yang dimaksud. Iqra yang kedua artinya 3. 1, bacalah. Dengan engkau membaca, engkau jadi tahu yang belum kamu ketahui sebelum membaca. Kita tidak tahu kalau sekarang PSBB di Jakarta diperpanjang sebulan lagi. Iya, Bang. Gara-gara nonton TV jadi tahu. Bacalah. Maka Allah berikan pengetahuan kepada kamu yang belum engkau ketahui sebelum membaca. Udah baca jadi tahu. 2, bacalah. Ulangi objek bacaan yang sama, maka Tuhanmu dengan karunia memberikan ilmu pengetahuan yang baru yang belum kamu peroleh pada bacaan yang pertama. Baca sekali belum ngerti, 2 kali ngapalin Al-Fatihah sama artinya sama tafsirnya, 5 kali, 10 kali, 20 kali ngerti, 25 kali bisa menyampaikan kepada orang iya apa iya. Iya. Membaca objek yang sama diulang, menambah ilmu pengetahuan. 3, bacalah. Ulangi objek bacaan yang sama, maka Tuhan dengan karunia akan memberikan rezeki yang barokah buat yang banyak membaca. Orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu, nyari duitnya banyakan mana? Gampangan siapa? Yang punya ilmu, Nek. Itu janji Allah. Makanya tadi Beduk bilang, kalau mau ujian hanya semalam ngapal ngebut, bagaimana akan nempel? Bertahap. Itu dengan ayat yang disampaikan tadi, gitu. Oke. Itu sekali. Berarti tergesa-gesa itu bisa kita atasi solusinya dengan sabar, gitu, Bang. Maaf. Yang namanya sabar menghadapi sesuatu dengan berlapang dada. Karena saya sebagai seorang mahasiswa, maka pelajaran yang dosen sampaikan setiap hari, saya harus belajar setiap hari. Belajar ini sekarang dibaca, tempel, baca, tempel, bikin deh kesimpulan biar nempel di otak kita. Besok belajar ini, pelajari, harus dengan ketekunan, tidak cukup dengan kesabaran. Tekun sama sabar beda. Oh iya. Terus ulet. Jadi, itu yang akan bermanfaat. Agar tidak terjadi kesalahan, maka jangan tergesa-gesa. Perlu ketekunan dan ketelitian. Betul. Gitu. Ketekunan dan ketelitian. Betul. Itu yang dibutuhkan. Sabar saja tidak cukup ya, Tidak Mak, cukup. ya? Oh gitu. Silakan En. Nah, artinya tergesa-gesa itu juga bisa bikin seseorang jadi celaka kan ya, Nek ya? Kayak tadi misalnya Mas Beduk Ya. ngebut gitu. Betul. Tergesa-gesa menyebabkan penyesalan. Bangga diri menyebabkan kebencian. Keras kepala menyebabkan orang tidak suka. Jadi kalau ada orang terburu-buru, ngebut, nyesal, ya Allah, gara-gara ngebut nih, tabrakan. Nyesal nggak? Nyesel. Nyesalnya belakangan apa duluan? Belakangan. Belakangan. Iya. Udah terjadi penyesalan. Kalau kita bangga dengan diri kita, merasa kita hebat, yang terjadi kekecewaan. Ada orang yang bangga, gue orang kaya, gue pejabat, gue orang yang berkuasa. Ketika jatuh pensiun, blok, habis nggak ada orang menghargai. Kecewa nggak? Kecewa. Makanya jangan bangga di sebelum genggaman kita, hakikatnya milik Allah, cuma dititipin sama kita. Kalau ada orang yang keras kepala, maksa dengan kehendaknya, dia akan berakhir dengan kemiskinan batin. Makanya jangan keras kepala. Itulah kenapa kepala sama hitam pendapat berbeda-beda. Dengar usulan daripada orang, ramu dengan keinginan kita, ambil yang terbaik sesuai dengan aturan agama kita. Itu. Setelah ini kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di rumah. Mama, Dede. Baik, kita kembali lagi di rumah. Mama, Dede. Silakan. Nek, sekarang En, ada yang mau bertanya nggak jamaah di rumah nih? banyak banget. Banyak banget. Oke, langsung aja pada Mama nih. Susah milihnya, Nek. Sok. Nih, ada yang pertama dari Teddy
Tedes, susah ya bacanya. Tedes Soalnya lah. E-nya panjang nih. Nah, sok. S dulu. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Tedes. Galau mah. Aya naon? Gini mah, saya pernah tergesa-gesa, tapi dalam hal menyiapkan makanan. Karena dadakan ada saudara datang dari luar kota, Ya. saya tidak siap untuk menyambutnya. Gimana mah, boleh nggak sih? Boleh. Makanya kan en tahu di rumah nenek mah kulkasnya pasar Penuh, kemiri. kan? Dari bulu hayam semua bahan mentah penuh di kulkas. Mendadak tamu datang, keluarkan besok, galerkeun. Apa yang Mana bisa yang paling gampang? Misalnya bikin bakwan. Nah, ayam udah diungkep, tinggal ngegoreng. Oseng-oseng sawi putih misalnya. Boleh. Karena menyambut tamu, artinya tamu datang kepada kita rahmat keberkahan dari Allah buat keluarga kita. Pulangnya tamu bawa dosa kita dibuang di tengah jalan. Makanya kalau tamu datang, dia baik-baik suguhin, itu untuk berikan keberkahan buat keluarga kita. Boleh, dan ya. nenek mah sering kan disuruh bantuin. Iya. Ayo petongin cepetan, seret. Jadi Iya, mana sering banget ya nih ada tamu datang hampir tiba-tiba. tiap hari. Gitu. Terus tapi kalau tiba-tiba pas saking buru-burunya masakan nggak jadi, ada yang kurang rasanya mah? Kurang rasanya, garam dengan gula pasir itu menambah rasa. Ketika garam ada, gula pasir ada, rasanya pasti nikmat. Yang penting- salah garam doang tanpa gula, gula doang tanpa garam. Makanya kolak walaupun manis pakai garam jadi enak. Oh, baru tahu Kamu nih. nggak pernah, ya Baru makanya tahu kalau belajar pakai sama garam nenek ya. dong. Enggak, kalau ternyata bawah garam sama gula itu memang menjadi bumbu yang harus dibarengin gitu ya, Mak? Catat. Garam dan Dan gula. gula. Jadi Pasangan pengalaman sejati manis dan dalam pengalaman asin. Semua orang pasti mengalaminya. Iya, benar Pak. Apalagi udah tua begini, banyak sekali pengalaman manis asin. Jadi mau sayur gurih, sayur itu tetap harus pakai gula-gula aja, Betul. Mah ya. Oke, baru tahu sih. Ya, nih, bener nih mah. Aku ya. Iya Tok. dah, Mas Bedo. Mah nih ya, ada pertanyaan dari ARS underscore Funs Tuf. Susah amat. Makanya namanya. Pertanyaannya deh, Ya, hese-hese. Mama panggil aja Ars lah, Ars. Ya, Ars. Ars. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam, Ars. Mah, galau nih mah. Naon? Gini mah, saya pernah ngalamin tergesa-gesa ke masjid buat sholat subuh karena bangunnya mepet banget sampai pas komat nih ya, sampai iqomah. Jadi saya berlari-lari tergesa-gesa menuju masjid biar dapat ikutan berjamaah. Menurut Mama apakah itu termasuk Sangat benar. temannya setan? Karena yang namanya Islam, kalau kita nyari rezeki beda dengan kita mau sholat. Coba kalau nyari rezeki dalam Al-Muluk 15. Wallahu alladzi jalakumul arda dalulan pamsu pi manakibiha. Kalau buat nyari rezeki pamsu, jalan biasa. Allah menciptakan bumi yang mudah jelajahi. Cari tuh rezeki kalian. Keliling kemana-mana pamsu. Kalau sholat perintahnya beda. Coba kita lihat di dalam Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Buat sholat lari, kejar itu sholat. Beda. Ya kan? Ya, Jadi kalau buat sholat harus lari, bener. benar. Jadi nggak salah mah. Bener. Berarti bukan temannya Berarti setan. bukan perbuatan yang dia lakukan, Bukan, temannya setan. karena panggilan Allah. Oh. Harus segera. Beda dengan nyari rezeki. Iya, Biasanya jalan. Jalan. Tapi yang namanya Iya. buat taubat harus berlomba-lomba. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Sari. Segera kamu Iya. raih ampunan Allah. Segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalimatnya beda. Kalau nyari dunia jalan biasa. Ya, kalau mau Yang sholat lari. lari-lari Tergesa-gesa. Cuma pada saat ibadahnya jangan tergesa-gesa. Itu dia. Makanya usahakan sebelum waktu sholat udah di masjid. Di masjid. Coba berapa kali kamu umroh haji? Baru sekali mah. Oke, Umroh sekarang. kali haji sekali. Ketika kita di Mekah, mau sholat lohor, jam 9, jam 10 udah di haram dulu. Ya. Iya. Iya nggak? Iya. Iya, betul. Ketika kita pengen sembahyang subuh, jam 3 udah nongkrong di masjid, di haram di Nabawi. Kenapa pulang ke Jakarta kambuh? Beda suasananya kali ya, Maya. Lu nggak usah bela diri. Oh, enggak, maksud- Makanya contoh gampang deh. Iya.
Sholat yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah fi awali waktu, di awal waktu. Kalau datang waktu sholat sudah wudhu, udah gelar sajadah di masjid tuh, kita sholat, itu nanti dia lahir wajahnya cemerlang, seperti sinar matahari nyorot kemana-mana. Iya apa iya? Iya. Sekarang begitu dia sholatnya misalnya lohor jam 1 masih kena dapat agak awal, tapi kayak rembulan sama matahari, tajaman mana sholatannya? Matahari. Matahari. Oke. Terang matahari. Sekarang Anda sembahyang lohor jam 2, ibarat bintang gemintang, kelihatan nggak ke bawah cahayanya? Redup sudah mulai. Sekarang kamu sembahyang lohor, begitu wudhu gelar sajadah ajan asar, kamu sholat, muka lu kayak pantat panci. Pilih Hitam. Digambarkan kalau pakai bahasa mama, milih matahari, milih bulan, milih bintang, milih pantat panci. Matahari dong, mah. Makanya sholat buru-buru. Iya, tak mukanya kayak pantat panci. Gini set. Hitam semua. Itu maksud mah biar ngerti. Ini perumpamaan ya, sebuah analogi ya kan. Karena Al-Quran kan juga banyak perumpamaan-perumpamaan. Iya, ya. makanya mama gambarkan biar lu pada ngerti. Maksud nenek gitu, oke kan? Betul, Nek. Nah, kalau pribadi sebagai seorang wanita gitu, mah, maksudnya sebagai seorang wanita pribadi nih, usia sudah kepala 3 misalkan nih, mah. Oke. Dalam memilih calon pasangan, apakah karena dia merasa nih, ini ku harus menikah nih, tapi harus belum punya pasangan, belum punya jodoh. Akhirnya dia memilih tidak sesuai dengan yang Islam ajarkan. Agamanya tidak dilihat. Oh, udah yang penting gua kawin deh. Nah, Itu yang salah. berarti itu salah kan, walaupun untuk ibadah. Makanya nikah. pasti ada alasan. Ketika dia masih muda ada yang ngelamar, hah apaan? Gue dong gajinya sebulan sekian, dia berapa? Tolak. Nungguin yang lebih gede gajinya. Iya. Datang lagi. Dia S2, S3, yang datang cuma SMA. Apaan? S3 gitu. Menghina orang. Masuk angin loh. Bikin jauh. Nah, Makanya mama pernah menggambarkan yang namanya laki-laki ibaratnya anjing. kenapa tuh, Mama? Laki-laki usia 20 sampai 30 kayak anjing pudel, lucu sebarang gendong. Ketika laki-laki usia 30 sampai 40 ibarat anjing herder. Punya anak, punya bini, pengen buru-buru pulang kemana-mana, jagain anak bini. Iya. Kamu tuh. Pelindung kan, Mas, sebagai Ya. pelindung. Usia 40 sampai 60 itu ibarat anjing liar. Udah punya kekayaan, pangkat, jabatan, karisma, kekuasaan. Wih. Perfeksi. Usia pensiun 55-60 ibarat anjing kecebur. Pelak. Lemes ya, Pak. Udah gak ada kemauan. Iya, iya. Perempuan diibaratkan bola. Oke. Usia 20 sampai 30 ibarat bola kaki. Berapa orang yang ngeberebutin? Oh, 22. 22. Wow. Banyak yang naksir. Iya. Usia 30 sampai 40 ibarat bola voli. Berapa yang ngeberebutin? 12, Pak. 12. Iya. Ketika usia 40 ibarat bola golep. Dipukul jauh-jauh. Makanya jadi perempuan jangan songong. Kalau ada orang ngelamar itu satu akidah diberikan oleh Allah, itulah yang terbaik buat Anda. Iya. Oke? Oke, Ma. Jangan pakai deadline. Ya, Mah. Soalnya itu mah kan ada yang bilang juga nih, Mah, katanya wanita semakin tinggi status sosialnya, itu katanya semakin sulit jodohnya. Karena itu tadi mungkin, Mah. Satu, Boleh jadi. rasa nggak apa. Artinya dia bangga diri dengan dirinya. Harusnya dia bersyukur kepada Allah. Hadis Nabi mengatakan yang namanya menikah separuh dari agama. Separuhnya nyari dari kehidupan. Begitu. Pokoknya begitu ada yang ngelamar, oh, baik orangnya, akidahnya bagus, agak bagus, terima aja ya, Mah, ya. Gitu. Tuh. Soal kekayaan bisa nyusul. Bisa nyusul. Tidak sedikit yang tadinya nikah miskin. Betul. Kaya. Tidak sedikit yang ketika nikah kaya. Yang kaya bapaknya. Anaknya mah kan cuma numpang. Makanya laki-laki jangan minder ya, Maya. Karena dia statusnya tinggi, udah lamar aja, siapa tahu memang jodoh kan kita nggak tahu ya, Maya. Lamar Tapi aja berani. ngaca juga. Ya tuh. Mama tanya, Iya. kamu punya anak cewek? Punya. Cantik. Cantik, Mas. Sarjana. Sarjana. Datang orang lamar. Iya, Mah. Tukang ojek. Iya, Mah. Bawa motor naik butut. Misalnya. Iya. Datang lagi yang bawa mobil Mercy. Iya, Mah. Kreng, mobil paling baru. Penampilannya keren. Ketika dua-duanya bareng ngelamar, kamu terima yang mana? Kayak di sinetron dong, yang ojek dong. Yakin. Pasti yang, siapa tahu tuh yang ojek bapaknya nganterin anaknya yang punya Mercy, Mah. Karena ada anak yang berhasil, Mah. Kan kita nggak tahu. Betul. Dan papa nyusul gitu kan. Sampai rumah. Maksud Mama gini, istiharoh. Istirahat betul, Mah. Mohon sama Allah mana yang paling baik. Betul. Iya. Yang ngelamar satu ganteng tapi BODO, satu jelek tapi cerdas, pilih yang mana? Iya betul, Mah. Pilih yang
Cerdas, Mah. Mama, bener dijebak mulu dah. Ya udah, tutup dah, nanti kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, nanti kita ketemu lagi masih di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di rumah. Mama Dede. Tergesa-gesa memang tidak baik, tapi Mama sudah menjelaskan dengan detail. Udah jadi paham nih, Mah, tergesa-gesa mana lah yang diperbolehkan dalam Islam, yang bisa disegerakan, yaitu beribadah ya, Mah. Tadi Mama juga jelaskan menguburkan jenazah. Jadi gini, yang Rasul ajarkan al-ajalah minas syaiton, watani minallahi ta'ala, terburu-buru pekerjaan setan, kehati-hatian dari Allah. Artinya yang dilarang oleh Rasul ketika ibadah buru-buru. Buru-buru, betul. Tapi harus hati-hati supaya perintah Allah. Tadi seperti saya contohkan, Yasin, ketika tarawehan. Nah, kemudian kenapa? Wa kanal insanu ajula. Tapi manusia punya sifat tergesa-gesa. Kenapa? Punya keinginan sesuatu, gak mau nungguin lama. Akibatnya penyesalan. Kenapa mangga belum tua dipetik, jadi nggak manis? Kenapa duren belum tua udah disogok, jadi nggak enak makannya, adem? Nah, jangan terburu-buru. Jadi yang boleh terburu-buru hanya satu. Kalau seandainya Anda punya tamu di rumah, segera suguhin. Kasih minum takut aus, kasih makanan takut lapar. Yang kedua, kalau datang waktu sholat, segera kerjakan. Yang ketiga, kalau Anda punya utang, segera bayarkan, karena utang membuat ruh kita nggak akan diterima oleh Allah kalau mati masih bawa utang. Kemudian kalau seandainya Anda punya anak perempuan, sudah balik, sudah dewasa, ada orang yang melamar, satu akidah, akhlaknya baik, segera nikahkan. Oke, baiklah. Kalau gitu, Mah, sama-sama kita berdoa. Ajak jamaah juga di rumah nih, Mah, untuk berdoa, minta sama Allah agar kita tidak menjadi yang suka tergesa-gesa dalam urusan yang memang tidak boleh tergesa-gesa. Dan tergesa-gesalah, bersegeralah dalam urusan yang baik-baik yang Mama sudah katakan. Ya, Mah, ya? Yuk kita berdoa bersama-sama, Mah. Baik, pemirsa, mari kita sama angkat tangan. Mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah. Hadirkan hati kita, khusyuk mohon kepada Allah. Semoga Allah akan mengabulkan apa yang kita hajatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah kami hamba-Mu yang taat dalam ibadah kepadamu, ya Allah. Tanamkan dalam diri kami agar selalu mengerjakan segala perintah menjauhi yang dilarang oleh-Mu, ya Allah. Tanamkan dalam diri kami kalau Engkau perintahkan kami ibadah agar kami segera menyambut perintah ibadah dari-Mu, ya Allah. Tanamkan pula dalam dada kami seandainya sesuatu yang dilarang, dibenci oleh-Mu, ya Allah, agar kami bisa menghindar dan menjauhinya, ya Allah. Kuatkan iman dalam dada kami agar kami sanggup dan mampu mengerjakan segala perintah-Mu. Kuatkan iman kami dan ketakwaan kami agar kami bisa menghindarkan segala yang dilarang oleh-Mu dari kami, ya Allah. Jadikanlah anak cucu turunan kami yang kuat iman dan ketakwaan kepadamu, ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan untuk bertaubat atas dosa yang kami lakukan selama ini, ya Allah. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, agar kami ditunjukkan jalan-Mu yang baik dan benar. Tanamkan dalam dada kami bahwa semua yang Engkau perintahkan pasti mengandung hikmah yang terbaik buat kami, bukan buat-Mu, ya Allah. Tanamkan pula dalam diri kami supaya yang Engkau larang mengandung kerusakan buat kehidupan kami selanjutnya, ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa kami selama ini, dosa anak turunan kami, dosa orang tua kami, ya Allah. Tunjuki kami jalan-Mu yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Ma buat tausiahnya. Terima kasih. Anda Bawi terima kasih buat diskusinya. Dan jamaah sekali lagi terima kasih telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.